Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Mari saudara, kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat yang indah ini Bapak. Kami boleh Kau izinkan bertemu denganmu Tuhan. Biarlah kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan lewat setiap yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami menyatakan Tuhan Kau luar biasa Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Bapak dan Ibu kita katakan saatku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Katakan saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran. Katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan. Engkau-lah setiap kami Tuhan. Engkau yang menyediakan yang kami butuhkan. Oh Jesus, sebab Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Kami ingin menyukakan hati-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan lewat setiap yang kami punya Tuhan. Sebab besar nama-Mu Tuhan. Sebab besar nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, mari saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita ingin lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, I'm coming back to the heart of worship, and all about you, all about you, Jesus. Sorry Lord for the thing I made, when it's all about you, it's all about you, Jesus. All about you, all about you. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Tuhan. It's all about you. It's all about you. Ini pengakuan kami Tuhan. It's all about you. Ini semua dari-Mu Tuhan. Ini semua tentang-Mu ya Allah. It's all about you. 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 Sebentar saya undang untuk Pak Daniel untuk membawakan dalam doa pembukaan. It's all about you, Jesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan pada kami, sehingga pagi ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani pada pagi ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir kepada kami semua jemaat, sehingga ketika kami pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara masih kuat untuk kita bangkit berdiri? Amin. Kita mau menaikkan pujian saudara. Haleluya. Kita mau berdoa, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bersuka. Glory bagi nama Tuhan. Sebab besar nama-Mu Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Katakan hari ini, haleluya, sebab hari ini hari dijadikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan, buat berkat-berkat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Glory bagi nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes Tuhan, di dalam Tuhan. Di dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, katakan haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Bersukacitalah, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Sekarang bersuka. Bersukacitalah. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu mungkin yang capek silakan duduk. Kita akan naikkan pujian. Berikutnya datanglah ke baitnya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan di tempat maha tinggi. Kami ingin datang ke dalam bait-Mu Tuhan. Dengan membawa puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Glory. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia, haleluya, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang dengan membawa pujian. Kita datang dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya, haleluya, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan
bersorak. Yuk sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bahwasanya, amin. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, glory bagi nama Tuhan, glory bagi namamu yang tetap maha tinggi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berikut ini. Haleluya. Bapak, kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan, buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Pada saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau bersuka, kami ingin meloncat Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Bapa setia Tuhan. Terima kasih Bapa akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, lelah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, saudara. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Kau dengar setiap pengakuan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk kami mau menjadikan ini semua menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menyediakan yang kami butuhkan Tuhan. Di masa-masa yang sulit Tuhan, Kau yang menyediakan kami air Tuhan. Kau yang menyediakan kami segala yang kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur buat nama-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, mari angkat suaramu, mari ululukan nama Tuhan. Sebab Engkau mulia Tuhan. Oh Jesus, nama-Mu besar, tiada Allah yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menjadi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari berdoa saudara. Sikirara ya pasiki baba 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 baba. Ya pasiki baba baba baba. Sikirara ya pasiki Glory Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau mengangkat setiap suara kami untuk nama-Mu Tuhan. Tiada Allah yang layak dipuji hanya Engkau Yesus. Sikirara ya pasiki baba 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 baba. Kirara ya pasiki Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Terimalah setiap pujian dan pengagungan kami Tuhan. Oh Jesus, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Tiada Allah yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Mari saudara kita angkat pujian ini. Amin, haleluya. Yang ku perlu, haleluya. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, haleluya. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau setia, Engkau mulia Bapa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh datang di rumah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Terutama kami diizinkan untuk menyembah Engkau Allah yang kudus dan besar dan mulia Tuhan. Bapak, kalau Engkau setia kepada kehidupan kami, biarlah hari-hari ini kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bapak, kami mau dengar firman-Mu. Kami menyediakan waktu intim kami pagi ini dengan-Mu Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Dengan khusyuk mendengarkan setiap perkataan-Mu Bapa. Dan seperti apa yang Kau katakan juga. Maria mengambil bagian yang tidak pernah akan hilang dari hidupnya.
Pagi ini kami mau mengambil bagian itu Bapa. Kami mau mengambil yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau bergaul intim dengan Engkau pagi ini. Bapa, jamah hati dan pikiran kami. Supaya saat kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Wah, kayaknya cuma ada 5 orang. Shalom. Oh iya, 10 orang. Shalom. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Luar biasa ya, luar biasa. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh datang kembali untuk beribadah. Nah, hari ini firman Tuhan mau berbicara sesuai dengan tema gereja pada bulan Juli ini, tahun 2022 ini adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stefanus sudah menyampaikan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita juga mengecek hubungan kita dengan Tuhan. Apakah dalam keadaan kondisi sehat Bapak Ibu? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Apa dalam keadaan kondisi sehat? Atau dalam keadaan kondisi yang batuk-batuk gitu ya? Ya ntar doa, ntar enggak, ntar ada hubungan, ntar enggak gitu ya. Atau kayak kita kalau ketemu kawan doang ya, hai gitu doang ya. Terus selalu. Atau hari ini hubungan kita sehat dengan Tuhan? Sehat gak? Nah kalau kurang sehat gitu Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan kita pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah intimacy with God. Intimacy adalah keintiman, ya. Jadi intimacy atau keintiman ini lebih dalam daripada hanya hubungan. Lebih dalam daripada hanya relasi, ya, relationship, ya. Intimacy ini adalah lebih dalam lagi. Kalau saya mengenal Om Hari, mungkin kita punya hubungan. Karena sama-sama di gereja ini, karena kenal, dulu saya pernah buka toko di tempat Om Hari lantai 2, saya punya hubungan. Tetapi jujur saya tidak intim dengan Om Hari. Karena apa? Karena kami ketemu jarang. Karena saya ketemu hanya hari Minggu saja. Atau hari-hari tertentu, komisi pria gitu ya Om ya. Kita hanya ketemu. Tetapi kalau dengan istri saya, dengan anak saya, dengan keluarga saya punya hubungan yang intim. Karena setiap hari ketemu, ngobrol setiap saat, ya kan? Itu adalah hubungan yang lebih intim lagi. Apalagi dengan istri saya lebih intim lagi gitu ya. Jadi hubungan intimasi adalah hubungan yang pribadi ya. Lebih dalam dari hanya sekedar hubungan relationship, hanya hubungan biasa. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Camkan ayat ini Bapak Ibu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tuhan katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi pilihan ada yang baik dan terbaik. Marta mengambil pilihan yang baik melayani Tuhan. Tetapi Marta mengambil bagian baik dalam melayani Tuhan. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Yang dikatakan yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau pelayanan bisa digantikan ya. Saya khotbah di mimbar ini bisa digantikan sama Om Daniel, sama Om Stefanus, Om Jo. Bisa. Tetapi waktu saya duduk dekat dengan Tuhan seperti Maria. Mendengarkan suara Tuhan. Ada hubungan intim. Itu tidak bisa tergantikan dengan siapapun juga. Karena pribadi saya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa Allah Sang Pencipta yang luar biasa itu ingin bersekutu intim dengan ciptaannya. Karena itu dia menciptakan Adam dan Hawa
lalu menempatkannya di Taman Eden. Lalu Allah sering berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Karena Allah ingin bercakap-cakap dengan ciptaannya. Dia sebagai pencipta, dia ingin mempunyai hubungan, dia ingin punya persekutuan yang baik dan manis dengan ciptaannya. Maka diciptakannya Adam dan Hawa dan ditempatkan di Taman Eden. Dan di situ Alkitab katakan Allah bisa bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 juga dicatat. Ada seorang yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Siapa dia? Yaitu Henokh. Dan Henokh hidup dalam bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh diangkat. Hidup-hidup tidak mengalami kematian oleh Tuhan. Dan Henokh melanjutkan persekutuannya dengan Tuhan di surga. Karena apa? Karena Henokh adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan Henokh itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Tuhan juga pernah menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Ini dicatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Ada juga seperti Musa yang menurut Keluaran 33 ayat 11 dikatakan berbicara muka dengan muka seperti seorang sahabat teman yang berbicara langsung. Musa mendapat privilege dari Allah. Dia bisa bertemu muka dengan Allah. Jadi dari hal semua ini disimpulkan bahwa Tuhan ingin punya sahabat. Tuhan ingin punya sahabat. Dia ingin menjalin hubungan pertemanan. Dan dia rindu menjalin hubungan yang intim dengan kita, anak-anaknya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ada seorang raja yang bernama siapa? Yang punya hubungan intim dengan Tuhan? Siapa? Lupa ya? Oh iya, betul, Daud. Ya, ada seorang raja yang bernama Daud yang merindukan Tuhan lebih dari segala perkara yang ada di dalam hidupnya. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 katakan gini Bapak Ibu. Satu hal yang telah ku rindu kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Anaknya Salomo waktu ditanya Tuhan mau apa, dia meminta hikmat, wisdom dari Tuhan. Tetapi Daud bapaknya ini meminta kepada Tuhan, izinkan aku selalu berada dalam bait-Mu. Daud gak minta nyawa-nyawa musuh-musuhnya. Daud gak minta harta yang banyak untuk membangun kerajaannya. Daud gak minta keamanan dari Allah terhadap kerajaannya. Tapi yang Daud minta adalah bagaimana dia boleh selalu dekat dengan Allah dalam bait-Nya. Karena Daud tahu yang paling memuaskan dahaga jiwanya dan kebahagiaan yang tertinggi dalam hidupnya adalah diam dalam bait Allah. Amin. Bagaimana dengan kita? Karena itu juga di dalam Mazmur pasal 27 ayat berkata demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Ini berarti Daud lebih mencari pribadi Tuhan daripada berkat-Nya. Mencari wajah-Nya, bukan hanya mencari perbuatan tangannya. Perbuatan tangannya apa? Yaitu mujizat. Berapa banyak dari kita seringkali datang kepada Tuhan, bukan mencari wajah Tuhan, tetapi mencari berkat Tuhan. Tuhan berkati saya. Atau kita minta pertolongan, Tuhan sembuhkan saya. Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bukan tidak boleh. Itu memang privilege yang Allah berikan kepada kita untuk meminta kepada Bapa apa yang kita butuhkan. Tetapi Daud di sini, dia lebih mencari wajah Tuhan daripada berkat Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dimaksudkan bukan hanya kita ingin memperoleh sesuatu yang sifatnya itu adalah kesuksesan, kekayaan, ketenaran, jabatan, atau kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dan memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa merasa bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, karena kerinduan hati Daud untuk intim dengan Tuhan, ini dicatat dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat 22. Mengatakan begini Bapak Ibu.
Setelah Saul disingkirkan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Dan yang melakukan segala kehendakku, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan senantiasa dalam kehidupannya, dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Padahal Daud banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Tetapi Daud di tengah kekurangannya, ia ingin selalu mendekat kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Makanya waktu dia ditegur, waktu dia diberitahukan, dia tidak melawan tuh. Dia tidak langsung menca-menca. Orang Jakarta bilang, apaan? Siapa yang ini? Tidak. Tapi Daud menyadari akan dosanya. Dan cepat-cepat dia minta ampun kepada Tuhan. Karena dia tidak mau kehilangan hubungannya yang intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13 katakan gini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud minta. Waktu dia jatuh dalam dosa. Dia sadar dia telah berbuat salah terhadap Tuhan. Dia sadar dia tetap berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi kerinduannya kepada Tuhan. Untuk jangan ambil roh yang kudus itu dari hadapannya. Karena dia mau tetap hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, hidup kita juga mungkin tidak sempurna. Keintiman, kalau hidup kita tidak sempurna. Tapi kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka juga Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Seperti Daud. Tuhan katakan dia orang yang berkenan. Sekalipun Daud sudah melakukan dosa. Gambaran Daud adalah gambaran kita sebagai anak-anak Allah. Berapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ada kadangkala si setan menuduh kita. Kamu gak layak. Kamu gak benar di hadapan Tuhan. Kamu pura-pura berdoa, kamu pura-pura ibadah, kamu pura-pura melayani. Sesungguhnya kamu ada dalam dosa, kamu gak layak. Iblis menuduh kita. Tapi dia Allah, dia tidak pernah menuduh kita. Tapi dia selalu mengingatkan kita. Dan memperkenankan kita dalam kehidupan, dalam hadiratnya. Sebetulnya relasi antara manusia dan Allah itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Sehingga tadi di awal saya katakan, kenapa relasi itu akhirnya hancur? Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena Adam dan Hawa lebih memilih mendengarkan suara si setan atau si iblis itu daripada mendengarkan suara Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Allah berbelas kasih. Allah ingin menebus dosa manusia. Dan dia telah mengirimkan. Siapa dia? Dia telah mengirimkan, dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus mau mati buat kita orang yang berdosa. Kristus mati bukan saat kita ada di dalam keadaan kekudusan. Tapi dia mau mati buat kita saat kita ada di dalam dosa. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati. Supaya kita yang berdosa, yang sudah diambang ke jurang maut, kita boleh diselamatkan dan diangkat tinggi menjadi anaknya. Sebelum Kristus lahir, penebusan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tahu itu biasanya digantikan oleh domba. Di mana orang Israel kalau berbuat dosa dia datang kepada imam, dia membawa lembu, dia membawa domba, atau dia membawa orang yang susah miskin, dia membawa burung tekukur untuk minta pengampunan supaya dosanya diampuni. Tetapi ketika Yesus datang, kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan domba kepada imam atau kepada pendeta di gereja untuk minta pengampunan dosa. Tetapi Yesus Kristus itu
yang sebagai anak domba Allah, dialah yang sudah menggantikan, yang sudah mengangkut segala dosa isi dunia ini. Sehingga kita bisa datang dengan Tuhan tanpa halangan. Makanya saat bait Allah runtuh, maka tirai itu dari atas terbelah sampai ke bawah. Karya Allah yang dari atas membuka tirai yang menghalangi, yang membedakan ruang kudus dan maha kudus. Dan setelah kematian Kristus, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Jarak kita dengan Tuhan hanya dibatasi sebatas doa. Kita bisa datang kapan saja. Nggak perlu waktu ini, nggak perlu waktu jam sekian, nggak perlu jam sekian kita datang. Anytime. Dia selalu menyediakan dirinya bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dia mengasihi, merindukan kita dalam kehidupannya untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dia tidak menetapkan waktu seperti orang Israel harus jam sekian. Daud datang 7 kali dalam sehari untuk berdoa. Tapi hari ini, anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun, bukan Coca-Cola Bapak Ibu. Tetapi kapanpun, dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Saat kita berkendaraan, kita bisa menyembah Tuhan. Saat di kendaraan kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bergaul intim, karib dengan Tuhan. Tidak ada batasan, tidak ada sesuatu aturan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya waktu Yesus bertemu dengan perempuan yang di orang Samaria itu, dia katakan bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan dimanapun. Kamu bisa menyembah Allah. Yang penting hati kita sungguh-sungguh tertunduk di hadapan Tuhan. Saya seringkali juga kalau di motor lagi jalan mau ke kantor, mau pulang. Kadang-kadang ada hati yang rindu Tuhan, menyembah Tuhan dalam motor. Nyanyi aja Bapak Ibu, nyanyi. Ya tetap waspada ya, jangan merem matanya terus jalan motor. Saya nyanyi lagu Tuhan, saya penyembahan, pasti Tuhan akan autopilotkan di motor. Ya enggak juga. Namanya konyol, nyobain Tuhan gitu ya. Kita tetap waspada, tetapi hati kita memuji dan menyembah. Kalau di mobil saya bisa bersuara. Kalau di motor saya bersuara, nanti yang sekelilingnya pada nengok lagi kan. Dia bingung, ini orang lagi kenapa gitu ya kan. Kalau di mobil saya bisa bersuara. Tapi kalau di motor saya dalam hati saya memuji dan menyembah Tuhan. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, antara kita dengan Allah. Yang memperdamaikan kita. Sehingga kita bisa menjalin keintiman lagi dengan Tuhan. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan demikian. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula lah dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ini berarti bahwa relasi Tuhan dengan manusia yang tadinya terputus. Dan kini telah dipulihkan. Karena sesungguhnya pertobatan dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai anak domba Allah itu. Yang mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Kini kita diselamatkan, dijadikan sebagai anaknya, boleh memanggil dia Bapa. Karena Yohanes 1 pasal 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kitanya diberinya kuasa oleh Tuhan. Untuk menyebut dia Bapa, Aba ya Bapa. Ini satu privilege. Ini satu hal yang istimewa yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Tidak ada kitab lain, tidak ada agama lain di dunia ini yang bisa dia datang kepada Tuhannya dengan menyebut Aba ya Bapa. Ada keintiman yang Tuhan mau terjadi antara anaknya dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah sungguh-sungguh kita merespon akan keinginan Tuhan, akan kerinduan Tuhan yang ingin intim dengan kita? Atau kita cuek, bodo amat itu mah keinginan Tuhan. Gue mah ya standar-standar aja lah jadi Kristen, datang ke gereja hari Minggu, pulang udah. Allah sedih. Setiap hari dia merindukan kita. Setiap hari dia selalu menantikan kita. Dia ingin menjadikan engkau, saya, kita semua menjadi sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sadarkah kita dengan hal ini? Sadarkah kita dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita?
Nah, sekarang kita akan melihat keintiman dengan Tuhan itu akan mendatangkan apa saja. Kalau kita intim dengan Tuhan, akan mendatangkan apa saja. The power of intimacy. Menurut pengamatan saya, ada 3 saudara. Ada 3 hal kalau kita intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah kepenuhan hidup. The fullness of life. Hidup yang kosong. Hidup yang tadinya kita merana. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Kita gelisah, kita seringkali ada sesuatu yang kosong, hampa dalam kehidupan kita. Tuhan ubahkan hidup kita. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan membangun relasi dalam kehidupan kita. Seperti ranting Bapak Ibu dalam kitab Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Itu selalu melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga dikatakan ranting itu akan berbuah banyak. Demikian juga dengan hidup kita hari-hari ini. Kalau hidup kita melekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Maka segala kekosongan yang terjadi dalam kehidupan kita akan diisi oleh Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang sudah diberikan kepada kita. Dialah yang mengisi segala kekosongan dalam kehidupan kita. Inilah the fullness of life. Kepenuhan hidup yang penuh dengan makna. Blaise Pascal, seorang ilmuwan pernah berkata gini Bapak Ibu. Dalam hati manusia ada rongga kosong yang selalu diisi dengan kegelisahan. Sebelum diisi oleh Tuhan. Ada rongga kosong dalam kehidupan kita manusia. Dan itu tidak dapat diisi oleh apapun. Selain Tuhan yang dapat mengisinya. Kalau Tuhan mengisi rongga yang kosong itu, maka dia akan mengisi dengan sukacita, damai sejahtera. Di Amerika pernah hidup seorang aktris Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu tahu namanya ya, Marilyn Monroe. Tahu ya Bapak Ibu ya? Tahulah. Dia cantik, dia ternama, dan juga dia seorang foto model. Katanya nih saya dengar, kalau dia sekali pose aja, cepret $1.000. Bayangin, sekali dia senyum aja di foto, cepret $1.000. Nah kita senyum dari pagi sampai sore, gak ada yang kasih duit. Boro-boro dikasih duit, disangka gila lagi. Tapi beda dengan Marilyn Monroe. Tapi di akhir hidupnya apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri. Ketenaran, nama yang besar, kekayaan, kekuasaan tidak dapat mengisi ruang kosong dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa mengisi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi ruang kosong dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu pernah dengar lagi ada yang satu pelawak, satu aktris terkenal yang bernama Robin Williams. Wah, kalau dia membintangi film, selalu filmnya jadi box office. Dia selalu menghibur. Kalau filmnya orang tertawa, orang senang, orang sukacita nonton filmnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada bulan Agustus 2014, polisi mendapati Robin Williams bunuh diri di dalam apartemen mewahnya. Karena apa? Karena dia memiliki penyakit depresi, Parkinson, dan juga gangguan kecemasan. Sukses, besar, kaya, berpengaruh. Tapi ternyata ada satu rongga yang tidak bisa diisi dengan kekayaan. Yang tidak bisa diisi dengan ketenaran. Yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Sekali lagi hanya bisa diisi oleh Tuhan. Agustinus, seorang tokoh gereja, bapak gereja di abad keempat, itu pernah mengatakan gini Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah. Sebelum kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Ya, jadi Agustinus menyadari sebelum dia bertemu dengan Tuhan, ada hatinya yang selalu resah dan gelisah. Bukan lagu Obi Mesa. Resah dan gelisah. Menunggu. Nah tahu tuh berarti angkatan tahun 90-an tuh yang nyambung tuh. Anak-anak sekarang gak tahu Obi Mesa ya. Nah Bapak Ibu ada ruang, ada yang kosong dalam kehidupannya.
Dan Agustinus bertemu dengan Tuhan. Dan dia menyadari rongga dan ruangan itu Tuhanlah yang mengisi dalam kehidupannya. Ada seorang wanita Samaria yang sudah mempunyai 5 suami. Dan saat itu waktu Tuhan Yesus bertanya, dia hidup dengan suami orang. Alias kumpul bocah, bukan kumpul kebo. Ya, dia kumpul kebo. Yesus bilang kalau kamu minum air yang air ini, maka kamu akan haus lagi. Tetapi apabila kamu minum air kehidupan yang kuberikan kepada kamu, kamu tidak akan haus selamanya. Bahkan akan keluar mata air dalam kehidupanmu yang memancar terus sampai kepada kehidupan yang kekal. Sejak ketemu dengan Yesus, wanita pelacur ini menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan. Yang menceritakan Yesus kepada kampungnya. Dan di situ banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Perhatikan Bapak Ibu. Hidup yang tidak berguna. Hidup yang merugikan orang lain. Mungkin kita bilang zaman sekarang pelakor. Apa ya? Perebut suami orang. Tetapi ternyata diubahkan dalam hidupnya. Sehingga dia bermakna dalam kehidupan. Berapa banyak di antara hari-hari ini anak-anak Tuhan yang merasa ada ruang kosong dalam hidupmu. Engkau sudah ke gereja. Engkau sudah melayani. Tapi engkau merasa nothing. Tidak ada apa-apa dalam kehidupanmu. Engkau merasa ada ruang yang kosong dalam kehidupanmu. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus mengisi ruang itu. Karena engkau tidak bisa mengisi dengan apapun. Selain daripada Roh Kudus yang dapat mengubahkan dan mengisi ruang itu. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan akan dia ubahkan menjadi sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan, dan juga berkat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu Yesus Allah kita. Amin. Itu Kristus Allah kita. Masih gak mau percaya? Masih gak mau punya hubungan? Yang kedua, keintiman dengan Tuhan mendatangkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Orang yang intim dengan Tuhan akan mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Orang yang intim dengan Tuhan akan mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Daud contohnya. Ketika dia melawan Goliat, Daud kecil, Goliat tinggi. Daud dipakein jubahnya si Saul, dipakein ketopong, dikasih pedang. Daud bilang, aduh ribet amat sih. Berat. Wah, Goliat yang tinggi besar. Dengan senjata yang lengkap. Daud mendatangi Goliat dengan ketapel. Dengan batu, dengan umban. Karena hubungan Daud yang begitu dekat dengan Tuhan yang selalu, kalau dia mengembalakan, dia selalu bermain kecapi, memuji Tuhan. Yang memuji bukan hanya dia nyanyi. Lagu menyenangkan hati, bukan. Tetapi dia memuji, di mana dia menyembah Tuhan di dalamnya. Sehingga ada keintiman Daud dengan Tuhan. Makanya waktu dia melihat Goliat, dia melihat sesuatu yang gak ada apa-apanya. Karena apa? Karena dia jauh melihat Allahnya yang lebih besar daripada Goliat. Amin. Daud, karena keintimannya, dia memiliki kekuatan yang dari Allah. Dia memiliki penglihatan yang jauh lebih besar dari kenyataan yang ada dalam dunia ini. Seringkali kita tertipu oleh penglihatan yang kita lihat dalam dunia ini. Sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Satu kali ada seorang anak kecil, waktu pesawat lewat depan rumahnya, dia tanya sama papanya, "Pak, apa itu, Pak?" "Oh, itu pesawat, Nak." "Oh, pesawat bisa terbang ya, Pak?" "Iya, tapi kecil banget ya, Pak ya?" "Enggak, Nak, pesawat tuh enggak kecil, pesawat tuh gede." "Kecil, Pak, itu tuh, lihat tuh, kecil tuh. Sama tangan saya aja tuh, ketutup tuh, Pak, gedean tangan saya." Satu kali ada kesempatan papanya ajak dia pergi keluar kota, naik pesawat. "Nah, kita akan naik pesawat seperti yang waktu itu kamu lihat ya." "Oh iya, Pak." Wah, anaknya seneng, exciting, seneng. Diajak pertama kalinya dia naik pesawat. Waktu dia di bandara, dia pesawat, dia kagum-kagum. Pesawat itu begitu besar. Bahkan dia sendiri bisa masuk. Dan ada banyak orang di sana, di dalamnya.
Dia baru bilang sama papanya, wah ternyata pesawat itu besar ya Pak. Apa yang papanya katakan? Iya nak, karena kamu melihat pesawat itu dari jauh. Sehingga terlihat kecil. Tapi kalau kamu melihat pesawat itu dari dekat, maka kamu terlihat besar pesawat itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita seringkali melihat Allah yang terlalu jauh. Sehingga kita melihat tidak ada kuasa yang besar dari Allah. Tapi kalau kita datang bersekutu, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa melihat seperti anak itu melihat pesawat yang besar. Sadarkah kita? Seringkali kita nggak punya kekuatan dalam hidup kita. Kita seperti seorang yang goyah, yang lunglai, yang sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Karena kita melihat Allah yang terlalu jauh dari hubungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, datang kepada Tuhan. Rasakan kebesaran Allah dalam hidup kita. Dan lihat betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Maka kita akan berbeda hari ini dan akan nanti setelah kita menyadari. Yang ketiga, keintiman Tuhan mendatangkan kuasa dalam pelayanan. Yesus sadar waktu dia melayani di dunia ini, dia gak mampu kalau tidak ada kuasa Tuhan. Dia tidak mampu melayani kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Makanya setiap hari dia datang kepada Tuhan. Alkitab katakan dia menyingkir ke tempat yang sepi dan sunyi. Kristus Yesus punya secret place. Tempat rahasia. Untuk dia berintiman dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Sehingga dalam pelayanannya. Apa yang Yesus lakukan? Mujizat. Kedahsyatan. Berkhotbah ada banyak ribuan orang diselamatkan. Orang Farisi, ahli Taurat juga bisa mengajar Bapak Ibu. Tapi apa yang membedakan Kristus dengan mereka? Kristus dipenuhi dengan kuasa Allah. Karena ada keintiman dalam pelayanannya. Musa, waktu dia turun dari gunung Sinai. Setelah dia berjumpa dengan Allah. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Alkitab mengatakan wajahnya bersinar. Sehingga orang di dekatnya tidak tahan. Keintiman dengan Tuhan membawa kuasa dalam pelayanan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan kita berkuasa atau biasa-biasa saja? Kalau hari ini kita menyadari tidak ada kuasa dalam pelayanan. Kita ngomong, kita nyanyi, orang biasa aja. Cuman terhibur pulang. Ya lalu nggak ada apa-apa. Mari cek keintiman kita dengan Tuhan. Kuncinya nggak ada. Oh cara melayani demikian nggak ada. Cuman satu, bangun intimasi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka engkau akan bersinar dalam hidupmu. Seperti Kristus, dia sanggup melewati salib. Dia sanggup menerima cawan itu. Karena aku ada hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Ada berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gak sanggup menghadapi tantangan dalam pelayanan. Karena sesungguhnya kurang intimasi dengan Tuhan. Kurang kehubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya pagi hari ini adalah. Bagaimana supaya kita bisa menjalin keintiman dengan Bapa Sang Pencipta itu. Nah, saya ibaratkan kalau saya mau intim atau akrab dengan seseorang, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Udah terlihat belum gambaran ini? Kalau kita mau intim, mau akrab dengan seseorang, kira-kira apa yang diperlukan Bapak Ibu? Yang pertama, tidur ya? Halo? Yang pertama, terpesona. Ini semuanya pada bengong. Yang pertama, menyediakan waktu Bapak Ibu. Betul gak? Ya kalau kitanya sibuk sendiri, gak pernah ada waktu untuk ngobrol, gak ada waktu untuk komunikasi dengan orang itu, kira-kira apa yang terjadi? Ya gak akan terjadi yang namanya keakraban. Orang yang mau akrab dengan orang lain tidak akan pernah siapkan waktu, selalu sibuk dengan urusan sendiri, maka mana mungkin dia bisa akrab. Mazmur pasal 46 ayat 11 berkata demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di antara bumi. Tuhan mau kita memiliki waktu saat teduh seperti Maria yang duduk, tadi kita baca duduk di bawah kaki Yesus. Bukan seperti Marta yang terlalu banyak urusannya. Marta terlalu banyak urusannya Bapak Ibu. Gambaran daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Terlalu banyak urusan kita. Terlalu banyak pekerjaan kita. Tapi kita gak punya waktu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Pagi ini Allah dengan jelas menegur kita. Saya juga waktu saya persiapan, saya tertunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya bukan orang yang menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Tapi saya mau Tuhan belajar. Agar dalam setiap apapun dalam kehidupan saya punya kekuatan. Saya penuh dengan urapan. Nggak bisa cuman hanya sekedar, Tuhan urapi pelayananku Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa engkau minta, urapan itu akan turun atas hidupmu. Sediakan waktu dengan Tuhan. Pengkhotbah pasal 8 ayat 2-3. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Jangan tergesa-gesa pergi di hadapannya. Dalam hal rohani, siapa raja kita? Siapa raja kita? Kristus. Di sini katakan patuhilah perintah raja, patuhi perintah Tuhan. Jangan cepat-cepat tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Tuhan mau ada hubungan terus dengan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 katakan gini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa. Kita adalah sahabatnya Allah. Seperti Musa, seperti Abraham, kita adalah sahabatnya Allah. Dia mau membangun hubungan dengan kita. Kalau kita hanya melayani, kita cuma jadi pesuruh Allah. Kalau kita hanya melayani, kita hanya jadi pekerjanya Allah. Tapi kalau kita intimasi dan melayani Tuhan, maka kita akan disebut dengan sahabat Allah. Dan kalau sahabat, apapun yang Tuhan terima dari Bapa, Yesus katakan, aku akan sampaikan kepadamu. Tapi kalau bukan sahabat, dia gak pernah kasih tahu apa rahasia yang Bapa sampaikan kepada Kristus. Berapa banyak kita mentok dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Berapa banyak kita gak pernah memahami karya Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita bukan seorang sahabat Kristus. Tapi kalau sahabat, maka dia akan memberitahukan kepada kita. Dan kita akan semakin dibukakan pengertian kita. Yang kedua, kalau kita ingin mengenal seseorang, tentu kita bisa membaca kisah hidupnya. Amin. Kalau kita mau membaca seseorang, kita harus membaca kisah hidupnya. Terutama kalau orang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana kita bisa mengenal dia? Ya kita baca kisah hidupnya. Begitu juga kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata hari ini. Kita nggak melihat Yesus secara kasat mata hari ini. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup. Untuk itu kita perlu membaca kisah kehidupannya. Di mana kisah kehidupannya? Di buku Koping Hoka? Di cerpen kah? Tidak, di Alkitab. Baca Alkitab. Maka kita akan mengerti kisah kehidupan Kristus. Mengerti perintahnya. Apa yang dia inginkan kepada kita. Ada satu statement katakan gini. Keintiman yang Tuhan inginkan. Menjalankan perintahnya adalah kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan keintiman. Dan Tuhan menghendaki kita melakukan segala perintahnya. Dua hal itu dalam kehidupan kita. Tahu kehendaknya, mengerti kehendaknya. Ada banyak kita gak ngerti Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu mulai belajar baca Alkitab. Kalau engkau baca Alkitab sehari 4 pasal, maka belum setahun kamu akan habis. Tapi kalau kamu baca 3 pasal dalam satu hari, maka apa yang terjadi? Setahun lebih dikit, maka engkau akan habis. Dari kejadian sampai Wahyu. Saya belum berani nih Bapak Ibu. Saya membaca satu statement gini.
No Bible, no breakfast. Kata istri saya, no Bible, no kopi. Jangan, saya bilang, ampun, saya perlu bertobat untuk hal itu. Ya kan, no Bible, no super mie. No Bible, no apa lagi, mie rebus. No Bible, no nasi goreng. Bisa gak Bapak Ibu? Enggak makan sebelum baca Alkitab. Enggak sarapan sebelum baca Alkitab. Enggak ngopi sebelum baca Alkitab. Jujur saya perlu bertobat untuk waktu saya dengar statement itu. Saya bilang ampun Tuhan. Pagi-pagi saya lebih mencari kopi daripada saya baca Alkitab. Baca Alkitab kadang malam, kadang siang. Enggak tentu Bapak Ibu. Tapi saya baca setiap hari 3 pasal. Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu kehendak Allah. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Saudara boleh setiap hari baca Kompas. Enggak ada yang larang. Tapi Alkitab adalah kompas kehidupan kita. Saudara boleh baca surat kabar suara pembaruan. Alkitab adalah suara Allah yang memperbaharui engkau dalam kehidupanmu. Engkau boleh baca Jakarta Post. Engkau boleh baca Jawa Post. Tapi ketahuilah, Alkitab adalah surga pos yang memberitahukan tentang kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Apakah hari ini kita mau mengerti akan kehendak Allah? Melakukannya yang disebut sahabat Allah. Karena Yohanes pasal 15 ayat 14 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Mari Bapak Ibu, melakukan kehendak Allah, membaca firman Tuhan bukan karena kewajiban agama. Harus dipaksa karena takut dihukum, karena takut dosa. Tetapi membaca Alkitab harus keluar dalam hati nurani kita. Kita membaca Alkitab karena kita cinta perkara-perkara rohani. Maka kita akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir. Nah seneng nih kalau ada kata-kata yang terakhir. Kelihatannya matanya udah sayup-sayup. Saya mengerti Bapak Ibu, saya juga jadi jemaat kok kalau saya gak khotbah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Masih 45 menit lagi, sabar. Dan yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan seperti kita mau akrab dengan orang lain. Kuncinya adalah yang ketiga kita harus ngobrol, brol, ya gitu ya. Harus ngobrol, tadi udah menyiapkan waktu, baca sejarahnya, terus sekarang ngobrol dong Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang sekarang ngopi, ngobrol pintar, ya kan? Ngobrol apa tuh ya kan, ada ngobrol cantik lah, ngobrol apa, sekarang semuanya dibikin ngobrol gitu Bapak Ibu. Nah kita ngobrol gak dengan Tuhan? Ngobrol gak kita punya waktu gak dengan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan itu adalah berdoa. D-O-A. Ini berbicara tentang doa perkara sediakan waktu dua Tuhan. Kedua Alkitab, yang ketiga kita berdoa. Doa adalah dialog dengan Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, dua arah. Bukan monolog yang hanya satu arah. Kadang kita doa itu cuma satu arah, monolog. Nyampain aja, Tuhan saya mau diberkati. Tuhan tolong keluarga saya, tolong istri saya, berkati anak saya. Saya dan saya saja. Berapa banyak kita memberi kesempatan untuk Tuhan bicara kepada kita. Ada orang bilang gini ke saya. Saya doa, saya mau mendengar suara Tuhan. Habis saya doa, saya diem aja. Tuhan gak berbicara tuh, sampai saya ngantuk, ketiduran katanya. Tuhan gak berbicara. Bapak Ibu, Tuhan berbicara bukan secara audible. Kita dengar dengan telinga kita. Tapi Tuhan bisa bicara dalam hati kita. Amin. Tuhan bisa bicara lewat apa? Alkitab, firman Tuhan. Amin. Yang kita baca, waktu kita ada ayat yang menguatkan, wah ini nih ayat yang memang betul-betul saya butuhkan. Seperti seolah-olah jawaban Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Waktu firman yang kita baca, itu menguatkan dan meneguhkan kita. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui pendeta kita, gembala kita. Ketua kelompok sel kita, pembimbing rohani kita. Dia bisa berbicara dengan nasihat-nasihat atau teman kita yang ada di dalam Tuhan. Mereka bisa memberikan nasihat dan di situ Tuhan juga bisa bicara kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan bisa bicara melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita.
Ada seringkali kita diingatkan Tuhan waktu kita melakukan hal keputusan yang salah. Ada sesuatu yang tidak damai, sejahtera. Ada sesuatu yang merasa gelisah. Itu tanda Tuhan berbicara melalui Roh Kudus yang di dalam hati kita. Pernahkah merasa waktu mengambil keputusan yang penting, ada damai, ada sukacita yang kita rasakan? Pernah gak ngerasain? Pernah ya Bapak Ibu? Itulah Roh Kudus bekerja dan berbicara dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan butuh kita sediakan waktu untuk Tuhan. Untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, di dalam doa Bapak Ibu, di dalam doa itu juga perlu yang namanya ada 4 hal. Ya, yang dikatakan di sini dikatakan dalam doa itu yang pertama adalah memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 katakan gini, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan karena hukum-hukum-Mu yang adil. Apa Daud gak ada kerjaan Bapak Ibu? Sehari 7 kali memuji Tuhan. Tunggu dulu. Daud seorang raja. Kerjaannya banyak, lebih sibuk daripada kita. Tapi dalam 1 hari dia ada 7 kali dia datang kepada Tuhan. 3 jam setengah dia datang, 3 jam setengah dia datang, 3 jam setengah dia datang. Nah kita semenit aja kagak ada. Bapak Ibu, untuk mendapat kekuatan dalam hidupmu, engkau harus sediakan waktu. Memuji Allah. Yang tadi dikatakan hanya monolog, minta terus sama Tuhan. Kata Tuhan, capek deh gua, kapan nih si David gak pernah minta ya katanya. Bapak Ibu, memuji Tuhan dalam doa kita, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan yang kedua adalah bertobat, mengakui kesalahan dan dosa kita. Lukas pasal 15 ayat 7 katakan gini, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bertobat di sini bukan hanya orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang bertobat dari hidup kita yang lama. Dan kita bertobat untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Beribuan malaikat di surga akan bersorak-sorak. Amin. Tuhan butuh pertobatan. Kita bukan Superman. Kita bukan Wonder Woman. Yang hebat, yang selalu kuat. Yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kita tetap manusia di dalam daging. Amin. Ada roh Allah dalam hidup kita. Ada pertobatan. Daud aja yang dikatakan orang yang melekat dengan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah dia bisa jatuh. Apalagi saudara dan saya. Mari. Dalam doa kita perlu ada pertobatan. Makanya seringkali saya rindu. Kalau bisa di gereja saya bilang sama istri saya. Setengah jam kosong ruang. Tidak ada kegiatan selain jemaat yang datang untuk berdoa. Dan di situ dia berdoa khusus kepada Allah. Karena ada banyak waktu mungkin. Waktu di rumah gak bisa persiapan. Wah cepet-cepet ada anak. Ayo cepet-cepet ke gereja. Ntar telat ayo cepet-cepet. Anaknya mama mau anterin dulu. Mama mau pipis anterin dulu. Gak ada waktu. Tapi waktu dia datang ke doa. Ada ruangan. Ada tempat. Secret place dengan Tuhan. Dia bisa datang. Dia bisa mengakui segala dosa-dosanya. Maka lihat dan rasakan. Pulang dari tempat ini. Akan berbeda dengan datang. Karena sebelum kita ibadah menghadap Tuhan, kita sudah melepaskan beban-beban kita. Sudah melepaskan segala dosa-dosa kita. Demikian dalam doa kita. Yang ketiga, berdoa syafaat untuk orang lain. Yohanes pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. 2 orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Jangan lagi saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, suami saya, mertua saya, nenek saya, kakek saya, buyut saya dan saya terus. Tapi mulai berdoa syafaat untuk gembalamu, untuk pendetamu, untuk pekerja-pekerja di sini, untuk full timer di sini, untuk orang-orang yang melayani. Bapak Ibu bisa ibadah saat ini karena ada orang-orang yang berkorban membersihkan bangku. Ada orang-orang yang berkorban mengepel lantai. Doakan mereka. Paulus aja bilang, doakan aku supaya aku kuat. Lah, apalagi saya. Oleh karena itu doamu sangat dibutuhkan. Mari doakan.
maka Tuhan akan tahu apa kebutuhan. Dan yang terakhir adalah untuk diri sendiri. Mintalah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Doa dengan iman dan usaha. Maka Tuhan akan mengerjakannya dalam kehidupan kamu. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hubungan keintim musik, song leader, singer. Hubungan intim kita dengan Tuhan hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Adakah hari-harimu, hidupmu terasa hampa? Adakah hari-hari ini beban hidupmu terasa berat? Karena engkau melihat Allah dari jauh. Engkau tidak pernah melihat Allah dari dekat. Yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Mari hari ini kesempatan masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan waktunya sudah terlambat. Dan hari ini kita mau bangun hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Apa yang kau akan hadapi? Dia akan bekerja. Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita. Mari bangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan. Karena Allah ingin berelasi dengan ciptaannya. Dan karena dosa, maka rusaklah relasi itu. Rusaklah keintiman itu. Tapi dia sudah mengutus anaknya yang tunggal. Domba Allah itu, Yesus Kristus yang mengangkut dosa isi manusia, isi dunia ini. Dia yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dan hubungan kita, relasi kita kembali utuh di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Nah, mari kita angkat satu pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya, Yesus. Oh, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Terima kasih Tuhan. Jauh mendalam hatiku, Tuhan, inilah yang ku tahu Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Dia mengetahui hatimu. Jauh melebihi segalanya. Bahkan dirimu sendiri. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu saat ini. Sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Haleluya, angkat tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Hanya ini yang kami tahu Bapa. Engkau mengenal hati kami jauh daripada kami mengenal diri kami Tuhan. Semua istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami, Engkau jauh mengerti. Inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar
hatimu. Tuhan, inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Biarkan Ibu Dewi dan Pak Robert boleh memuji Tuhan. Mari kita siapkan waktu kita. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hatimu saat ini. Atau Tuhan mau engkau bertobat. Atau engkau bisa bertanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana hubungan kita selama ini? Apakah aku sudah menyukakan hatimu? Apakah aku sudah melakukan kehendak-Mu? Apakah aku sudah hidup benar di hadapan-Mu? Tanyakan itu kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab engkau hari ini. Tuhan, bagaimana hubungan kita saat-saat ini? Bagaimana hubungan keakraban kita hari-hari ini, Tuhan? Kerinduan-Mu untuk intimasi dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, jauh dibandingkan Tuhan menginginkan itu kepadamu. Bersyukur punya Allah yang begitu kasih. Bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ambil waktumu. Mungkin Tuhan menegur engkau. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya merasakan ada jiwa-jiwa yang Tuhan mau tegur. Tuhan mau kasihi dia. Jangan keraskan hatimu. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bapak Pendeta Daniel akan berdoa bagi kita. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini
cahaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Karena kadang-kadang kami lupa Tuhan. Ketika kami butuh sesuatu, kami mencari Engkau. Tetapi ketika kehidupan mulai tenang, kadang-kadang kami membiarkan Engkau tertidur Tuhan. Tuhan, biarlah lewat firman yang kami dengar, kami boleh disadarkan untuk kami tetap dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan Engkau Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Demikian juga Tuhan saat ini. Kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang dalam masalah yang begitu rumit. Masalah yang begitu membelenggu mereka. Sehingga dengan masalah ini, mereka lupa bahwa tangan-Mu terbuka untuk kami. Sebab itu ya Bapa, Hamba serahkan anak-anak-Mu yang hadir saat ini atau yang sedang di rumah, yang nanti sore ikut ibadah. Tuhan, lawatan-Mu terjadi kepada mereka. Lawatan-Mu terjadi kepada anak-anak-Mu saat ini. Sebab itu ya Bapak, di dalam nama Yesus ada damai sejahtera mengalir. Dalam nama Yesus sukacita mengalir. Dalam nama Yesus ketenangan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Menjadi kekuatan buat kami. Dan ketika kami sedang menghadapi masalah, kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami. Sehingga kami boleh tetap berjalan dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan, anak-Mu, Bapak David Yusmita yang sudah menyampaikan firman. Biarlah urapan-Mu terus mengalir kepada dia. Berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga. Demikian juga anak dan istrinya Tuhan Engkau berkati. Biar lewat kehidupan keluarganya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat Bapak Yusmita yang sudah membawakan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Sebentar nanti saya undang untuk yang membawakan warta untuk bisa maju ke depan. Pak Darto silakan. Shalom jemaat Tuhan. Diberkati hari ini dengan firman Tuhan ya. Supaya kita dekat dengan Tuhan, ada intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini. Namun sebelumnya kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk Bapak David Yusmita yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan satu berita kelahiran ya. Telah lahir
bayi atas nama Ben Austin Go. Ini anak dari Bapak Johan Go dan Ibu Devi. Pak Johan ini nggak ada ya. Selamat atas kelahirannya. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 8:40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Keluarga besar GKPY Jatinegara mengucapkan selamat atas kelahiran putranya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua ada berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Yohana Endang Murtiningsih. Beliau adalah istri dari Bapak Gembala GKPY Cindirejo Solo atau ibunda dari saudari kita Yesi. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2022 dan telah dikebumikan di Dukuh Jaten, Karanganyar, keluarga besar Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem Jatinegara mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi dengan duka cita ini GKPY mengutus ya Bapak Gembala dan Ibu, Pak Stefanus dan Ibu, kemudian beberapa majelis yang minggu ini masih berada di Solo untuk beribadah bersama di sana dan juga perwakilan beberapa jemaat. Kemudian yang berikutnya adalah hari ulang tahun GKPY Jatinegara yang ke-61. Sehubungan dengan hari ulang tahun GKPY Jatinegara ke-61, gereja akan mengadakan ibadah syukur yang akan dilakukan pada hari Minggu 24 Juli 2022 jam 10 dengan ibadah offline ya, tatap muka di gereja. Jemaat diundang untuk hadir dan bergabung dalam ibadah syukur hari ulang tahun GKPY yang ke-61 ini. Jadi minggu depan Bapak Ibu ya, tanggal 24. Kemudian yang terakhir ada video klip mengenai perjalanan kami tim misi ke Kalimantan Barat. Saya persilahkan. Saya mundur dulu ke sini.
Baik, Bapak Ibu, itu perjalanan misi kami selama 3 hari di Kalimantan. Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan sendiri. Kemudian dari perjalanan misi itu, gereja yang di sana merindukan satu tempat. Ya, Bapak Ibu di sini sebenarnya setelah ini kalau nggak salah ada satu video lagi. Kerinduan jemaat mereka untuk memiliki gedung sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak untuk bersama-sama mendukung seluruh jemaat untuk berdoa dan mengumpulkan rencana pembelian satu gedung gereja. Ada satu tanah dan sudah ada bangunan. Kita berdoa bersama, kiranya gereja di sana dapat terwujud memiliki satu rumah ibadah. Kalau sekarang mereka masih sewa. Kalau yang terakhir tadi itu adalah gereja Seirera yang Sebuduh yang sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah beli. Tanahnya cukup luas dan yang terakhir itu cuma kalau foto dari depan itu depannya berantakan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kita juga bisa memperbaiki setidaknya dari nanti dari misi akan memikirkan itu. Tapi setidaknya Bapak Ibu kita melihat dulu ada tayangan yang terakhir. Kiranya kalau Bapak Ibu bisa melihat ini, Bapak Ibu juga boleh mengikut ambil bagian di dalam rencana pembelian gedung gereja dan tanah di sana yang ada. Nanti Bapak Ibu juga boleh masukkan amplop juga boleh atau mau transfer ke rekening Ibu Loisia dengan rekening dari BCA 2060223117 atas nama Loisia Sevana Lukas. Mari Bapak Ibu saya persilahkan untuk satu video lagi. Ini tanah, ini belakangnya. Terus bagus ini sudah jadi. Nih. Nah ini depannya. Lumayan, lihatnya tempatnya. Nah, ini depan pinggir jalan raya, Nah, jadi ya bagus. Nah ini sudah ada bangunannya, sebenarnya tinggal ngerapin sedikit aja. Nah ini dia. Jadi ya lumayan ya. Ini sebelahnya ada kantor pos juga. Ini BPA. Oke. Ya, ini yang kedua pilihannya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada bangunan kecil dan ini pilihan yang ketiga, rumah. Ini gereja yang pertama kali di Kalimantan. Waktu saya 2 bulan di sana. Ini gereja pertama kali. Ya. Demikian Bapak Ibu pengumuman untuk hari ini cukup panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau ajak kita mau nyanyikan pujian satu lagi. Kita katakan, oh betapa dalamnya, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Mari. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Saya bawa kasih Allah begitu besar buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi. Katakan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Amin. Besar dan Cek perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari sama-sama kita katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, amin. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang untuk Pak Daniel. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada ibadah saat ini. Tuhan, kami bersyukur tangan kasih-Mu masih terbuka buat kami. Bahkan Tuhan, Engkau siap untuk kami menaruh kepala kami di pundak-Mu. Seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Tetapi Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu memimpin kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Damai sejahtera-Mu mengalir kepada mereka. Bahkan kepada keluarga mereka. Sukacita-Mu mengalir Tuhan. Dan lewat anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Kasih-Mu boleh tersalur Tuhan. Khususnya kepada keluarga yang terdekat. Sehingga lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami hendak berdoa untuk negeri Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami serahkan negeri ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk hikmat dan akal budi yang Kau berikan kepada para pemimpin kami. Khususnya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat. Biarlah hikmat yang daripada-Mu dan takut akan Kau menyertai mereka terus Tuhan dalam memimpin negeri ini. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari mara bahaya. Jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang jahat. Bahkan Tuhan, mungkin juga kebangkrutan. Biarlah kasih-Mu melimpah kepada bangsa kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Suparman, di mana Kau sudah panggil istrinya.
Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus-Mu, kekuatan dan penghiburan daripadamu menyertai keluarga ini, menyertai jemaat di Solo. Demikian juga Tuhan, kami serahkan rombongan dari Jakarta yang pergi ke Solo Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan sampai di Jakarta kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sekali lagi kami hamba serahkan anak-anakmu yang hadir saat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup keluarga mereka. Dan kami percaya, sekali lagi Bapak, damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Saudara yang kekasih, pulanglah dalam kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.